Anda kembali bersama kami di Sapa Indonesia Malam. Saudara, Ferdi Sambo bersiap menghadapi vonis majelis hakim usai dituntut hukuman seumur hidup oleh jaksa di persidangan pembunuhan berencana Brigadir Yosua. Sidang pembacaan pledoi atau nota pembelaan yang digelar 24 Januari besok jadi langkah terakhir bagi Sambo meloloskan diri dari tuntutan jaksa yang berujung vonis hakim. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana seumur hidup. Ferdi Sambo bersiap menghadapi vonis majelis hakim usai dituntut hukuman seumur hidup oleh jaksa di persidangan pembunuhan berencana Brigadir Yosua. Jaksa menyatakan tidak ada hal yang meringankan Ferdi Sambo karena dirinya menyebabkan hilangnya nyawa Yosua. Perbuatannya bahkan menyeret sejumlah anggota polisi dalam pusaran persidangan kasus pembunuhan hingga perintangan penyidikan. Sidang pembacaan pledoi atau nota pembelaan yang digelar 24 Januari esok menjadi langkah terakhir Sambo meloloskan diri dari tuntutan jaksa yang berujung vonis hakim. Penasihat hukum Sambo Rasamala Aritonang menyatakan nota pembelaan Sambo Selasa besok akan mengonfrontasi apa yang disampaikan jaksa karena dinilai ada bagian tidak lengkap dalam tuntutan jaksa yang tidak relevan dengan fakta persidangan. Sebagian besar tentu akan mengcounter apa yang disampaikan oleh jaksa penuntut umum karena tadi di surat tuntutan ada jalan cerita yang disampaikan termasuk pemenuhan unsur-unsur yang menurut kami ini berjauhan dengan fakta yang sebenarnya terungkap pada persidangan. Nanti kita ungkap lebih lengkap di dalam pembelaan kita ya, fakta-fakta apa yang terkait, kemudian bukti-bukti apa yang relevan untuk mengcounter apa yang disampaikan oleh jaksa penuntut umum. Dari sisi kami tentu sebagai penasihat hukum juga dari sisi Pak Sambo. Karena memang ada bagian-bagian tadi yang tidak lengkap disajikan secara utuh dari fakta persidangan yang sebenarnya sudah diungkapkan dalam sejak persidangan pertama, terutama di agenda acara pembuktian ya, dari keterangan saksi-saksi maupun alat bukti. Tak hanya Sambo, sidang Selasa besok juga beragendakan pembacaan pledoi atau nota pembelaan terdakwa lain dalam kasus pembunuhan berencana Yosua, yakni Ricky Rizal dan Kuat Maruf yang masing-masing dituntut 8 tahun penjara. Penasihat hukum Ricky dan Kuat kini menyiapkan sejumlah amunisi yang termuat dalam nota pembelaan guna meloloskan klien mereka dari hukuman berat. Ya, kami sih sebenarnya sudah menyiapkan pledoi dari kekeliruan yang banyak sekali dibuat oleh jaksa hari ini, termasuk ketika misalnya kita melihat bahwa jaksa terlalu memaksakan untuk membuktikan dakwaannya. Misalnya saja, bagaimana mungkin keterangan Komarudin yang tidak pernah hadir di persidangan Kuat Ma'ruf kemudian dikutip jadi bahan pertimbangan di tuntutan Kuat Ma'ruf. Ini sangat tidak masuk akal. Tapi ya oke lah, ini menjadi bahan kami untuk bagaimana menyusun pledoi untuk mematahkan tuntutan jaksa. Peristiwa pidana tersebut ya, tentang masalah dia tidak memberitahukan seperti itu yang pertama adalah itu berbeda dari perencanaan, itu berbeda dari pembunuhan berencana. Itu artinya setelah itu kayaknya mungkin lebih cocok, mungkin lebih kayak memberikan keterangan atau sebagai saksi palsu gitu ya, atau mungkin obstruction of justice, bukan pembunuhan berencana. Sidang pledoi atau pembacaan nota pembelaan dimulai pada hari Selasa 24 Januari dengan pledoi Ferdi Sambo, Ricky Rizal dan Kuat Ma'ruf. Dilanjutkan pada hari Rabu 25 Januari dengan agenda pembacaan nota pembelaan Putri Chandrawati dan Richard Eliezer. Sidang panjang pembunuhan Yosua hampir tiba di babak akhir. Publik menanti apakah rangkaian fakta, keterangan saksi, ahli, barang bukti hingga sidang pledoi mengubah pertimbangan hakim dalam menjatuhi vonis, entah itu lebih ringan atau justru jauh lebih berat dari tuntutan jaksa. Tim Liputan Kompas TV.